Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Zahra dengan NIM 1214050019 kelas Jurnalistik 3A akan membawakan sebuah video mengenai psikologi komunikasi dan jurnalisme sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi komunikasi. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari psikologi komunikasi. Menurut George A. Miller, psikologi komunikasi itu adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Jadi jika disimpulkan, psikologi komunikasi adalah rumpun ilmu yang fokusnya menelaah serta mempelajari proses komunikasi manusia dari sudut pandang psikologi. Untuk pengertian jurnalis sendiri, Jan Amar dalam buku Bahasa Jurnalistik karya Haris Sumadiria menjelaskan bahwa jurnalistik adalah sebuah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada halayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. Mungkin pikir sebagian orang, pekerjaan jurnalis itu hanya sekedar perlu berbicara atau menyampaikan berita di depan umum. Namun bagi saya pribadi, menjadi seorang jurnalis itu merupakan sebuah profesi yang penuh tantangan. Walaupun jurnalis itu memiliki beberapa bidang yang berbeda, semuanya itu pasti harus membekali teknik mewawancari narasumber. Seorang jurnalis itu harus pandai membaca situasi, menempatkan diri, mengontrol ekspresi, dan nada bicara sesuai dengan narasumbernya. Psikologi komunikasi itu merupakan jalan terbaik bagi seorang jurnalis agar dapat mempelajari sisi psikologis dari setiap narasumber yang akan dihadapi olehnya. Sekarang saya akan membahas seorang jurnalis terkenal di Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Beliau merupakan seorang jurnalis yang terkenal karena kecerdasan dan kekritisannya dalam mengulik suatu kasus pada narasumbernya yang rata-rata merupakan seorang tokoh politisi atau wakil rakyat. Nah, di sini dari Mbak Nana ini saya akan menghubungkan antara jurnalistik dan juga kepentingannya mempelajari psikologi komunikasi. Mbak Nana dalam acaranya Mata Najwa seringkali menggunakan beberapa pesan nonverbal dan juga beberapa kekuasaan sebagai komunikator terhadap narasumbernya. Gaya komunikasi yang dipakai oleh Mbak Nana adalah gaya komunikasi agresif atau the dynamic style, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk merangsang penerima pesan agar melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi Mbak Nana ini kerap kali menggunakan gaya komunikasi agresif agar narasumbernya itu memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Komunikasi nonverbal yang sering ia lakukan dalam komunikasi agresifnya adalah dengan pesan fasial, yaitu kerutan alis berupa komplemen ketika ia kurang setuju dengan pernyataan narasumber. Kemudian ada juga pesan gestural, yaitu gerakan tangannya yang khas sebagai bentuk aksentuasi atau menegaskan pesan, serta repetisi atau mengulang pernyataan. Nah, gestur tangan yang sering kali Mbak Nana berikan adalah seperti ini. Dengan selipan pulpen di tangannya yang khas, setelah ia menulis beberapa poin penting di kertas, ia akan membuat gestur seperti ini untuk menegaskan pernyataan narasumber ataupun mengulang pernyataan narasumber. Seperti contoh dalam salah satu episode Mata Najwa yang berjudul Ketar-Ketir Banjir, di mana pada episode tersebut Mata Najwa mengundang Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saifullah.
Saat itu, Saifullah mengutarakan pendapat yang seolah-olah mengatakan bahwa banjir di Jakarta itu bukanlah tanggung jawab dari Pemprov DKI, dan ia seolah-olah menyalahkan hujan yang turun. Lalu saat itu, Mbak Nana langsung menegaskan kembali pernyataan beliau dengan, "Jadi Anda menyalahkan hujan." Begitu hadir, itu bukan urusan kita lagi, tapi begitu apa Pak yang bukan urusan Pemprov itu yang mana ya? Yang tadi Bapak bilang bukan urusan kalau kita tuh? sudah masuk kepada hujan sudah turun. Bukan urusan Pemprov lagi kalau hujan sudah turun. Yang tadi Bapak bilang bukan urusan Pemprov yang mana? Yang bukan urusan Pemprov adalah ya, kenapa hujan itu turun di Pulau Jawa? Kenapa hujan itu turun di Bandung? Hujan itu turun di Jakarta, hujan turun di Banten, itu bukan urusan kita gitu. Oke, jadi ini menyalahkan hujan yang turun. Ia selalu menatap mata setiap narasumbernya dengan tatapan tajam dan tegas, seolah mengintimidasi. Selain itu, Mbak Nana menggunakan kekuasaan keahlian serta informasi sebagai komunikator. Tak jarang, data-data yang ia kantongi itu bisa membuat narasumbernya KO atau diam seketika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ke depannya lebih banyak jurnalis berkompeten yang dapat melanjutkan jejak seperti Najwa Shihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.